Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita eh, bisa berjumpa lagi. Saat ini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, tentunya di madrasah kita masing-masing sering menemukan kendala di mana terdapat perbedaan antara NISN yang tercantum pada ijazah peserta didik pada jenjang sebelumnya itu ternyata berbeda dengan NISN yang tercantum dalam pendataan baik itu di EMIS maupun di Verval PD. Tentunya hal ini sesuatu yang tidak biasa karena secara aturan NISN itu diterbitkan pada jenjang awal dan dipakai secara terus-menerus oleh siswa bersangkutan tanpa berubah-ubah hingga siswa tersebut menyelesaikan pendidikannya di jenjang akhir, yaitu di SMA atau MA atau SMK atau MAK. Nah, tetapi ternyata kasus seperti ini sering terjadi di mana eh, terdapat perbedaan NISN tadi di ijazah dengan di aplikasi. Untuk itu, teman-teman operator tidak perlu khawatir. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan agar kita bisa menyamakan NISN yang di ijazah dengan NISN yang ada di aplikasi. Baik, kita mulai. Yang pertama, saya ulangi, permasalahannya adalah terdapat siswa yang memiliki NISN yang berbeda, ya, yang tercantum pada ijazah di jenjang sebelumnya itu berbeda dengan NISN yang terdata saat ini pada aplikasi EMIS maupun Verval PD. Nah, perbedaan ini itu kemungkinan diakibatkan adanya kesalahan penulisan ijazah. Ya, tentu kita tahu bersama bahwasanya ijazah itu saat ini itu ditulis manual atau ditulis tangan, sehingga besar kemungkinan itu terjadi kelalaian dari si penulis ijazah dalam mencantumkan data pada ijazah tersebut, termasuk NISN. Ya, bisa terjadi NISN yang diisi itu adalah NISN milik orang lain atau NISN yang diisi itu ada keliru di pencantuman salah satu nomor atau beberapa nomor atau bahkan NISN yang diisi itu sebenarnya bukan NISN valid. Nah, eh, ini yang kemungkinan besar menyebabkan NISN itu akhirnya berbeda antara yang di ijazah dengan yang di aplikasi. Karena ketika eh, siswa tersebut melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, NISN itu kan diberikan kepada pihak sekolah. Nah, pihak sekolah menginputkan datanya pada EMIS maupun Dapodik yang nantinya akan disinkronkan dengan Verval PD. Nah, pada saat telah tersinkron dengan Verval PD inilah sistem membaca bahwa NISN ini tidak valid sehingga sistem menerbitkan NISN yang baru yang sama sekali berbeda dengan NISN sebelumnya. Inilah menjadi akar permasalahan dari temuan perbedaan NISN antara ijazah dengan yang di aplikasi EMIS maupun Verval PD tadi. Nah,
Tetapi jangan perlu khawatir bahwasannya eh, kita bisa melakukan tahapan yang namanya klaim NISN. Ya, klaim NISN ini berguna untuk menyamakan NISN yang ada di ijazah itu dengan yang ada di Verval PD. Ya, nah, eh, apabila tadi madrasah menemukan ternyata eh, ada perbedaan NISN baik yang tercantum dalam ijazah maupun yang ada pada aplikasi Verval PD, eh, itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, ya. Madrasah bisa tetap menggunakan NISN yang ada di Verval PD karena NISN yang di Verval PD itu adalah NISN yang aktif saat ini, yang sudah valid saat ini. Nah, kalau di ijazah sebelumnya itu berbeda, maka kita bisa mengabaikan ijazah itu, ya, karena kita di sistem sudah memvalidasi NISN-nya seperti ini. Nah, akan tetapi memang sebaiknya kita tetap eh, melakukan penyesuaian. Artinya berusaha untuk menyesuaikan NISN yang di Verval PD dengan NISN yang di ijazah itu setidaknya harus sama persis, ya. Jangan berbeda. Nah, peluang itu ada. Kita bisa melakukan yang namanya klaim NISN. Nah, di aplikasi Verval PD itu sudah memberikan fitur untuk proses klaim NISN tadi. Nah, fitur itu namanya edit NISN. Nah, teman-teman operator sekalian, nah sekarang kita bahas tahapannya satu persatu secara detail. Tentunya yang pertama, teman-teman login pada aplikasi Verval PD menggunakan akun madrasah masing-masing. Nah, setelah masuk pada Verval PD, pada halaman dashboard akan muncul menu pengelolaan fitur edit NISN. Nah, teman-teman pilih itu, fitur edit NISN tadi. Nah, setelah kita klik, akan muncul form di mana kita diminta untuk mengisi atau memilih data siswa yang akan kita proses edit NISN itu. Nah, di sini kita masukkan NISN yang ada di Verval PD, ya. NISN yang ada di Verval PD. Kita pilih di situ nama dan NISN-nya. Setelah kita pilih nama dan NISN-nya, di situ ada juga form formulir perubahan. Nah, di form formulir perubahan itu kita diminta memasukkan NISN yang akan kita klaim, yang tadi ada di ijazah sebelumnya itu. Nah, kita masukkan tuh NISN yang ada di ijazah sebelumnya itu kita masukkan di situ, di bagian formulir perubahan. Nah, nanti di form itu juga akan menyampaikan data NISN yang kita sudah pilih tadi. NISN ini milik siapa, nicknya berapa, namanya, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengklik, ya, setelah kita menginput NISN yang akan kita klaim tadi di formulir perubahan, selanjutnya kita klik cek data master. Kita klik cek data master. Nah, setelah kita klik cek data master, maka akan tampil hasil pengecekan by system. Nah, di sini sistem akan mengecek apakah NISN yang akan kita klaim itu memenuhi dua syarat yang ditentukan. Syarat pertama, NISN tersebut bukan merupakan NISN milik siswa aktif lainnya. Yang kedua, NISN tersebut yang akan kita klaim itu tercatat di arsip. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka akan dicek lagi indeks kemiripan. Nah, di dalam pengecekan indeks kemiripan ini, itu ada 4 yang dicek, yaitu kemiripan nama, kemiripan tempat lahir, kemiripan tanggal lahir, dan kemiripan ibu kandung.
Nah, setelah kita melakukan pengecekan oleh sistem tadi, ya, kita klik cek data master, di, di verifikasi pengecekan oleh sistem, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kemungkinan pertama, apabila NISN yang akan kita klaim itu berdasarkan hasil pencarian, cek data master tadi, ternyata dia memenuhi kedua persyaratan di atas, yaitu NISN-nya bukan merupakan NISN siswa aktif lainnya, dan NISN itu tercatat pada arsip. Nah, kalau dia memenuhi kedua persyaratan, kemudian dicek lagi. Ternyata indeks kemiripannya yang 4 variabel tadi lebih dari 80. Maka tombol untuk upload dokumen pendukung akan terbuka. Ya, akan terbuka. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau ternyata berdasarkan hasil pengecekan itu tidak memenuhi kedua persyaratan, ataukah memenuhi kedua persyaratan tapi indeks kemiripannya kurang dari 80, maka menu untuk mengupload dokumen pendukung tidak bisa kita akses, sehingga proses klaim NISN tidak bisa kita lanjutkan. Oke, kita bahas. Nah, ini tampilan screenshot salah satu eh, siswa yang diklaim NISN-nya. Nah, tadi kita sudah masukkan NISN lamanya. Di bagian kita juga sudah masukkan NISN barunya yang akan kita klaim yang ada di ijazah tadi. Kemudian kita klik cek data master, akan muncul form seperti ini. Ya, akan tampil NISN lamanya, NISN barunya, NIK-nya, namanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, nama ibu kandungnya, itu akan tampil. Nah, setelah dia tampil, nanti akan muncul indeksnya. Nah, kalau kita lihat di sini, indeks untuk NIK 40, indeks untuk nama 100, tempat lahir 100, tanggal lahir 100, ibu kandung 100, jenis kelamin 100, sehingga rata-rata indeks kemiripannya 100, ya. Karena tadi NIK tidak termasuk variabel yang dicek indeks kemiripannya, hanya 4, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, karena indeks kemiripannya ini di atas 80, maka menu update itu terbuka. Ya, kita bisa klik tuh tombol browse, kita upload hasil scan ijazah jenjang sebelumnya dari siswa ini. Ingat, yang diupload itu dalam bentuk file gambar JPEG, bukan PDF, tapi file gambar JPEG yang ukurannya harus maksimal 1 MB. Kemudian kita upload, kita klik update data. Nah, setelah kita klik update data, maka nanti akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diajukan. Silakan menunggu persetujuan pusat. Kenapa? Karena memang verifikasi ini nanti dilakukan langsung oleh tim Pusdatin Kemendikbud Pusat. Nah, tentunya dia akan verifikasi berdasarkan dokumen pendukung yang kita upload tadi. Nah, kita itu bisa mengecek progres verifikasi itu ada fitur tabel pengajuan edit NISN. Nah, di situ kita akan muncul tuh eh, daftar pengajuan edit NISN yang sudah kita pernah ajukan. Nah, di bagian status ada keterangan dalam proses karena kita masih baru pengajuan. Nah, itu artinya masih menunggu verifikasi, dan kalau sudah diverifikasi akan ada status ditolak atau disetujui. Ya, kalau dia centang hijau, maka dia statusnya disetujui. Kalau dia silang merah, berarti statusnya ditolak. Nah, kalau dia masih dalam proses, kita masih bisa melakukan proses batal pengajuan dengan klik tombol batal. Tadi kita sudah bahas yang pertama, yang berhasil pengajuannya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah apabila setelah proses
pencairan, cek data master tadi, ternyata yang muncul adalah keterangan merah. Di situ biasanya NISN yang bisa dilakukan klaim adalah NISN yang tidak terpakai oleh siswa aktif dan yang tercatat di arsip. Artinya dia tidak memenuhi dua syarat, ya, salah satu dari dua syarat itu atau bahkan dua-duanya. Nah, ini berarti NISN yang akan kita klaim itu bisa jadi sudah terdata sebagai milik orang lain atau bisa juga NISN itu tidak tercatat dalam referensi NISN. Nah, ini kita bisa melaporkan ke admin kabupaten untuk dilakukan pengecekan. Di akun kabupaten itu bisa ada menu pencarian data, kita kasih NISN-nya akan dicek itu. Yang muncul apa setelah diproses pencarian? Bisa jadi yang muncul itu atas nama orang lain, atau bisa juga dia tidak muncul sama sekali. Ya, kalau dia muncul atas nama orang lain, berarti dia tidak memenuhi syarat pertama tadi, yaitu NISN itu sudah menjadi milik orang lain yang sekarang masih aktif. Dan yang kedua, kalau tidak muncul apa-apa blank pada pencarian, maka NISN itu tidak tercatat pada arsip. Nah, seperti itu. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini, maka otomatis tombol browse untuk kita mengupload data dukung itu tidak bisa terbuka, tidak bisa kita akses. Maka proses klaim NISN tidak bisa kita lanjutkan. Nah, tentunya solusinya adalah kita bisa melaporkan ke orang tua wali bersangkutan atau kita di madrasah menghubungi sekolah penerbit ijazah jenjang sebelumnya tadi untuk mereka eh, lakukan atau menerbitkan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah karena tadi setelah dicek memang itu milik orang lain atau NISN-nya tidak tercatat di referensi. Nah, kalau misalkan ternyata surat itu terbit, surat kesalahan penulisan ijazah itu terbit, maka itu menjadi dasar dari si madrasah saat ini untuk menginput data NISN yang benar sesuai dengan yang ada di sistem Verpal PD. Tetapi kalau misalkan ternyata surat keterangan itu tidak pun kita dapatkan, maka madrasah harus tetap menginput sesuai dengan yang tercatat di Verpal PD, meskipun berbeda dengan ijazah jenjang sebelumnya. Karena tadi jelas-jelas bahwa di ijazah jenjang sebelumnya itu salah. Jadi jangan diikuti, harus ikuti yang di Verpal PD. Nah, selanjutnya bisa juga eh, setelah kita klik cek data master, data itu muncul. Ya, artinya dia sudah memenuhi dua persyaratan tadi. Data itu muncul, tetapi di pengecekan ketiga terkait indeks kemiripan, dia tidak lolos. Kenapa? Karena setelah dicek, indeks kemiripannya tidak lebih dari 80. Maka otomatis tombol browse untuk mengupload dokumen pendukung juga tidak bisa kita akses. Nah, contoh di kasus ini, itu siswa yang kita cek nilai indeks kemiripannya 75. Ya, berarti di bawah tidak lebih dari 80, maka tidak bisa kita lanjut. Nah, kita lihat di sini indeks yang tidak itu adalah yang di ibu kandungnya atau kalau di kasus teman-teman bisa di tempat yang lain. Nah, ini kemungkinannya ada perbedaan nama ibu kandung antara yang tercatat di NSN lama dengan NSN baru. Nah, kalau seperti ini tidak usah khawatir. Kita coba cek dulu, ya. Kita eh, laporkan ke admin kabupaten untuk dilakukan pencarian data supaya kita cek, oh di data NSN lama itu seperti ini, oh di data NSN baru itu seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan apa? Kartu keluarga yang ada saat ini. Nah, sehingga kalau seperti ini tinggal kita laporkan kepada admin provinsi melalui admin kabupaten. Nah, nanti admin provinsi melalui grup WA yang tersedia, dia melaporkan ke Pusdatin, ya. Nah, nanti Pusdatin akan mengecek data ini. Biasanya mereka minta tadi screenshot data NSN lama dan screenshot data NSN baru yang hasil pencarian tadi.
kemudian ditambah dengan rapot lagi, ditambah dengan kartu keluarga siswa. Nanti akan dicek nih, data yang sesuai yang mana. Nah, kalau memang ternyata benar-benar sesuai, ya, secara data sama hanya ada salah penulisan kayak tadi, maka Pusdatin akan memverifikasi dan menyetujui perubahan nama tadi, perubahan NISN tadi, ya. Nah, kita bisa nih dicek. Setelah ada info dari Pusdatin di grup sudah oke, dicek di verbal PD-nya ternyata NISN-nya sudah berubah sesuai dengan yang tadi kita ajukan proses klaim, ya. Jadi seperti itu teman-teman operator sekalian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses verifikasi dan validasi data yang teman-teman lakukan di madrasah. Ya, makanya sangat penting kita bisa melakukan pengecekan di awal, ya, di awal agar eh, proses verifikasi ini tidak mempengaruhi penerbitan ijazah di jenjang selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.